Perhaps recurring dreams reflect unresolved emotions from childhood. Mungkin mimpi yang berulang mencerminkan emosi yang belum terselesaikan dari masa kecil. Do you ever feel like your subconscious is trying to communicate something vital through dream symbolism? Apakah Anda pernah merasa alam bawah sadar Anda mencoba mengkomunikasikan sesuatu yang penting melalui simbolisme mimpi? Consider whether the figures in your dreams represent aspects of yourself. Pertimbangkan apakah figur dalam mimpimu merepresentasikan aspek dari dirimu sendiri. What if dreams aren't just random neural firings, but windows into another reality? Bagaimana jika mimpi bukanlah sekadar aktivitas saraf acak, tetapi jendela menuju realitas lain? Sometimes a dream can be a premonition, though interpretation is key. Kadang-kadang mimpi bisa menjadi pertanda, meskipun interpretasi adalah kuncinya. Is it possible dreams offer guidance from higher sources? Apakah mungkin mimpi menawarkan bimbingan dari sumber yang lebih tinggi? Have you ever woken up feeling profoundly changed by a dream experience? Apakah kamu pernah bangun merasa sangat berubah karena pengalaman mimpi? Reflecting on dream landscapes could reveal hidden desires and fears. Merenungkan lanskap mimpi dapat mengungkapkan keinginan dan ketakutan terpendam. The symbolism within dreams often feels eerily personal, wouldn't you agree? Simbolisme dalam mimpi sering terasa sangat pribadi, bukan begitu? What influence does external stimulation have on nocturnal visions? Pengaruh apa yang dimiliki stimulus eksternal terhadap penglihatan malam? Could dreams be a form of soul communication? Bisakah mimpi menjadi bentuk komunikasi jiwa? Considering archetypes might unlock deeper dream meanings. Mempertimbangkan arketipe mungkin membuka makna mimpi yang lebih dalam. Do certain colors in your dreams hold specific significance for you? Apakah warna-warna tertentu dalam mimpimu memiliki makna khusus bagimu? Is it valid to believe that dreams can facilitate healing processes? Apakah benar untuk percaya bahwa mimpi dapat memfasilitasi proses penyembuhan? Perhaps lucid dreaming represents a path to self-mastery. Mungkin mimpi lucid mewakili jalan menuju penguasaan diri. Surely the mind's creativity flourishes uninhibited during sleep. Tentu saja, kreativitas pikiran berkembang tanpa hambatan saat tidur. What insight does recurring dream imagery provide regarding life patterns? Wawasan apa yang diberikan oleh citra mimpi berulang mengenai pola kehidupan? Considering the collective unconscious, do dreams connect us all? Mengingat alam bawah sadar kolektif, apakah mimpi menghubungkan kita semua? Does the universe ever feel like it's nudging you in a specific direction? Apakah alam semesta pernah terasa mendorongmu ke arah tertentu? Perhaps meaningful coincidences are simply the universe's way of communicating. Mungkin kebetulan yang bermakna hanyalah cara alam semesta berkomunikasi. Wouldn't it be fascinating if events weren't random, but deeply interwoven? Bukankah akan menarik jika peristiwa tidak terjadi secara acak, melainkan saling terkait erat? Have you ever noticed a recurring symbol or number showing up at just the right moment? Pernahkah kamu memperhatikan sebuah simbol atau angka yang muncul berulang kali tepat pada saat yang dibutuhkan? What if those chance encounters are actually preordained experiences? Sometimes, seemingly unrelated events align in remarkable ways. Bagaimana jika pertemuan kebetulan itu sebenarnya adalah pengalaman yang telah ditetapkan? Kadang-kadang, peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan sejajar dengan cara yang luar biasa. Considering the possibility that everything is connected seems to open pathways, doesn't it? Mempertimbangkan kemungkinan bahwa segala sesuatu saling berhubungan seperti membuka jalan, bukan? Do you believe our thoughts might somehow influence the world around us?
Apakah kamu percaya bahwa pikiran kita mungkin saja memengaruhi dunia di sekitar kita? It strikes me that those moments of serendipity feel divinely guided. Rasanya momen-momen ketidaksengajaan itu terasa seperti diarahkan secara ilahi. One could argue these patterns provide a sense of purpose, wouldn't you agree? Seseorang bisa berargumen bahwa pola-pola ini memberikan rasa tujuan. Apakah kamu setuju? Wouldn't it be something if our intuition was the universe whispering guidance? Tidakkah akan menarik jika intuisi kita adalah alam semesta berbisik memberikan petunjuk? Instead of dismissing coincidences, maybe we should pay closer attention to their messages. Daripada mengabaikan kebetulan, mungkin kita sebaiknya lebih memperhatikan pesan yang mereka sampaikan. Reflecting on how symbols and signs appear during pivotal moments feels significant. Merenungkan bagaimana simbol dan tanda muncul pada momen-momen penting terasa berarti. Wouldn't it be extraordinary if time isn't linear, but a tapestry of interconnected events? Bukankah akan luar biasa jika waktu tidak bersifat linear, melainkan jalinan dari peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan? Could these occurrences actually be proof that we are all interconnected on some level? Apakah kejadian-kejadian ini sebenarnya merupakan bukti bahwa kita semua saling terhubung pada tingkatan tertentu? Sometimes the universe provides us exactly what we've been needing just when we need it. Terkadang alam semesta memberi kita tepat apa yang kita butuhkan saat kita membutuhkannya. Considering that every moment is a point of infinite possibilities, makes synchronicity even more amazing. Mengingat bahwa setiap saat adalah titik kemungkinan tak terbatas, membuat sinkronisitas menjadi lebih luar biasa. Does aligning with inner values truly unlock a fulfilling existence? Apakah selaras dengan nilai-nilai batin benar-benar membuka keberadaan yang memuaskan? Perhaps the greatest journey is discovering your authentic self. Mungkin perjalanan terhebat adalah menemukan diri otentikmu. Often, our purpose isn't a destination but how we travel the path before us. Seringkali, tujuan kita bukanlah suatu tempat tujuan, tetapi bagaimana cara kita menjalani perjalanan di hadapan kita. Could it be that finding purpose isn't about asterisk doing but tear being? Mungkinkah menemukan tujuan hidup bukan tentang kali melakukan kali, tetapi kali menjadi asteris? Wouldn't you agree that silencing the noise allows intuition to bloom? Tidakkah kamu setuju bahwa membungkam kebisingan memungkinkan intuisi berkembang? What if surrender isn't giving up, but letting go of control? Bagaimana jika menyerah bukanlah berarti menyerah tetapi melepaskan kendali? Sometimes the answers are found in stillness, within the heart's quiet whispers. Kadang-kadang jawaban ditemukan dalam ketenangan, dalam bisikan hati yang tenang. A life dedicated to service invites profound meaning and connection. Kehidupan yang didedikasikan untuk pengabdian mengundang makna dan koneksi yang mendalam. It is possible that inherent creativity is a beacon guiding us forward. Mungkin kreativitas bawaan adalah mercusuar yang menuntun kita ke depan. Truly understanding your strengths allows one to flourish. Memahami kekuatanmu dengan sungguh-sungguh memampukan seseorang untuk berkembang. Letting go of expectation can reveal hidden possibilities. Melepaskan harapan dapat mengungkapkan kemungkinan tersembunyi. The universe often speaks in subtle synchronicities and meaningful signs. Alam semesta sering berbicara dalam sinkronisitas halus dan tanda-tanda bermakna. Perhaps the anxieties of modern life distract us from inner wisdom? Mungkin kecemasan kehidupan modern mengalihkan kita dari kebijaksanaan batin? Isn't it liberating to discover we have the power to choose our perspective?
Bukankah membebaskan untuk menemukan bahwa kita punya kekuatan memilih perspektif kita? Do you believe embracing vulnerability fosters deeper self-acceptance? Apakah kamu percaya menerima kerentanan, memupuk penerimaan diri yang lebih dalam? The constant search for external validation can be deeply disempowering. Pencarian validasi eksternal yang terus-menerus bisa sangat melumpuhkan. Discovering one's passions is definitely a beautiful journey of self-discovery. Menemukan gairah seseorang tentu saja merupakan perjalanan indah untuk menemukan diri sendiri. Do you ever wonder if there is something beyond what we can see? Pernahkah kamu bertanya-tanya jika ada sesuatu di luar dari apa yang bisa kita lihat? Stories of NDEs frequently mention a feeling of immense peace. Cerita-cerita tentang pengalaman mendekati kematian seringkali menyebutkan perasaan damai yang luar biasa. The concept of life review during near-death experiences is fascinating, isn't it? Konsep tinjauan kehidupan selama pengalaman mendekati kematian sangat menarik, bukan? Have you considered how NDEs might challenge the materialistic view of reality? Pernahkah kamu mempertimbangkan bagaimana pengalaman mendekati kematian dapat menantang pandangan materialistis tentang realitas? Is there a common thread in experiences reported by people who have clinically died? Apakah ada benang merah dalam pengalaman yang dilaporkan oleh orang-orang yang telah meninggal secara klinis? The question of whether these encounters are real continues to intrigue people. Pertanyaan tentang apakah pertemuan ini nyata terus menarik minat orang. Perhaps encountering deceased loved ones is a universal aspect of the NDE phenomenon. Mungkin bertemu dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal adalah aspek universal dari fenomena NDE. Doesn't it feel like these experiences suggest consciousness extends beyond the brain? Bukankah pengalaman-pengalaman ini terasa seolah kesadaran melampaui otak? What do you make of claims that NDEs are simply neurological events? Apa pendapatmu tentang klaim bahwa NDE hanyalah peristiwa neurologis? Exploring the boundaries between life and death compels one to question everything. Menjelajahi batas antara hidup dan mati mendorong seseorang untuk mempertanyakan segala sesuatu. One often hears accounts of a bright light appearing during these experiences, doesn't one? Seringkali terdengar cerita tentang cahaya terang yang muncul selama pengalaman ini, bukan? Would heightened brain activity be responsible for all the reported sensations? Apakah peningkatan aktivitas otak bertanggung jawab atas semua sensasi yang dilaporkan? Considering their impact, shouldn't near-death experiences warrant further scientific study? Mengingat dampaknya, bukankah pengalaman mendekati kematian pantas mendapatkan penelitian ilmiah lebih lanjut? How does the idea of an afterlife align with known physics? Bagaimana gagasan tentang kehidupan setelah kematian sesuai dengan fisika yang diketahui? Sometimes I feel like such events provide a glimpse into something extraordinary. Kadang-kadang aku merasa bahwa peristiwa seperti itu memberikan sekilas pandang ke sesuatu yang luar biasa. Considering these stories, one might question what our purpose truly is. Mengingat kisah-kisah ini, seseorang mungkin mempertanyakan apa tujuan kita sebenarnya. Are these experiences simply created by the dying brain as a coping mechanism? Apakah pengalaman-pengalaman ini hanyalah diciptakan oleh otak yang sekarat sebagai mekanisme pertahanan diri? Doesn't seeing encounters with spiritual beings support the existence of transcendence? Apakah melihat perjumpaan dengan makhluk spiritual mendukung keberadaan transendensi? Finding stillness can feel remarkably challenging initially. Mencari ketenangan bisa terasa sangat menantang pada awalnya. Do certain guided meditations resonate more than others? Apakah meditasi terpandu tertentu lebih terasa dari yang lain?
What benefits have you personally experienced with regular practice? Manfaat apa yang telah Anda rasakan secara pribadi dengan latihan rutin? Perhaps a gentle body scan would be a good starting point. Mungkin pemindaian tubuh yang lembut bisa menjadi titik awal yang baik. Cultivating mindful awareness is key, don't you think? Menumbuhkan kesadaran penuh itu penting, bukan begitu? Have you explored breathing exercises as a pathway to presence? Apakah kamu sudah menjajal latihan pernapasan sebagai jalan untuk hadir sepenuhnya? Considering a quiet environment will undoubtedly support focus. Menciptakan lingkungan yang tenang pasti akan mendukung fokus. Wouldn't it be helpful to start with just 5 minutes daily? Bukankah akan bermanfaat jika memulai dengan hanya 5 menit setiap hari? Focusing on the sensation of breath anchors you in the present moment. Memfokuskan diri pada sensasi napas dapat menenangkanmu dalam momen saat ini. Exploring different meditation cushions might be unexpectedly impactful. Menjelajahi bantal meditasi yang berbeda mungkin memberikan dampak yang tidak terduga. Accepting wandering thoughts without judgment is part of the process. Menerima pikiran-pikiran yang melayang tanpa penghakiman adalah bagian dari prosesnya. Learning to observe emotions rather than react feels vital. Belajar mengamati emosi daripada bereaksi terasa sangat penting. Discovering a comfortable posture will aid sustained practice. Menemukan posisi yang nyaman akan membantu latihan berkelanjutan. Perhaps listening to ambient music can encourage relaxation. Mungkin, mendengarkan musik ambien dapat mendorong relaksasi. Maintaining consistency is more important than duration, surely? Menjaga konsistensi lebih penting daripada durasi, kan? Envisioning a peaceful scene can improve concentration. Membayangkan sebuah pemandangan damai dapat meningkatkan konsentrasi. Allowing yourself to simply be is a powerful exercise. Membiarkan diri sendiri untuk sekadar menjadi adalah sebuah latihan yang ampuh. Does trusting feelings ever lead to unexpected breakthroughs? Apakah mempercayai perasaan terkadang membawa pada terobosan tak terduga? Perhaps navigating life's complexities hinges on recognizing inner guidance. Mungkin menjalani lika-liku kehidupan bergantung pada mengenali bimbingan dari dalam diri. Quiet moments can amplify subtle whispers within. Momen hening dapat memperkuat bisikan halus dari dalam diri. Consider how deeply held beliefs influence intuitive reception. Pertimbangkan bagaimana keyakinan yang mendalam memengaruhi penerimaan intuitif. Is there a distinction between intuition and wishful thinking? Apakah ada perbedaan antara intuisi dan berpikir sambil berharap? Wouldn't it be fascinating to explore past instances where gut feelings proved accurate? Tidakkah menarik untuk menyelidiki kejadian-kejadian masa lalu di mana firasat ternyata benar? The mind frequently overthinks, while the heart simply knows. Pikiran seringkali terlalu banyak berpikir, sedangkan hati hanya tahu. What if every decision benefits from a moment of silent reflection? Bagaimana jika setiap keputusan mendapat manfaat dari sejenak perenungan hening? It's strange how clarity often arises when not actively searching for answers. Aneh bagaimana kejernihan sering muncul ketika tidak secara aktif mencari jawaban. Embracing vulnerability might be key to accessing deeper wisdom. Merangkul kerentanan mungkin menjadi kunci untuk mengakses kebijaksanaan yang lebih dalam. There appears a delicate balance between logic and instinct. Tampaknya ada keseimbangan yang rapuh antara logika dan insting. The universe seems to communicate through whispers, not shouts.
Alam semesta tampaknya berkomunikasi melalui bisikan, bukan teriakan. Allowing oneself to feel deeply is a potent act of self-discovery. Mengizinkan diri sendiri untuk merasakan secara mendalam adalah tindakan penemuan jati diri yang kuat. Sometimes, the most profound insights arise during stillness. Kadang-kadang, wawasan yang paling mendalam muncul saat hening. Reflecting upon patterns can reveal previously unnoticed intuitive signals. Merenungkan pola dapat mengungkap sinyal intuitif yang sebelumnya tidak disadari. Perhaps intuition isn't about predicting the future, but embodying possibilities. Mungkin intuisi bukan tentang memprediksi masa depan, melainkan mewujudkan kemungkinan. Knowing what truly resonates requires letting go of external expectations. Mengetahui apa yang benar-benar bergema, membutuhkan melepaskan harapan eksternal. How can one reliably cultivate a stronger connection to their inner voice? Bagaimana seseorang dapat memupuk hubungan yang lebih kuat dengan suara hati mereka secara andal? Perhaps cultivating present moment awareness is truly the key to inner peace. Mungkin menumbuhkan kesadaran akan saat ini adalah kunci sejati untuk kedamaian batin. Have you considered how mindfulness can reshape negative thought patterns? Apakah kamu mempertimbangkan bagaimana kesadaran penuh dapat membentuk kembali pola pikir negatif? Wouldn't it be refreshing to detach from constant worry about the future? Tidak terasa menyegarkan untuk melepaskan diri dari kekhawatiran terus-menerus tentang masa depan? The subtle art of noticing sensations without judgment seems incredibly powerful. Seni halus untuk memperhatikan sensasi tanpa penilaian terasa sangat kuat. Fascinating to think a simple pause can unlock so much clarity. Menarik untuk berpikir bahwa jeda sederhana dapat membuka begitu banyak kejelasan. Contemplation on breath invites a serene stillness within. Perenungan nafas mengundang ketenangan batin yang damai. Doesn't integrating mindful practices improve emotional regulation? Apakah mengintegrasikan praktik kesadaran meningkatkan regulasi emosi? Seems that recognizing thoughts as just thoughts is quite liberating. Sepertinya menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran itu cukup membebaskan. What if everyday tasks were approached with intention and focus? Bagaimana jika tugas sehari-hari didekati dengan niat dan fokus? Truly embracing the present moment feels radical in this fast-paced world. Sungguh merangkul momen saat ini terasa radikal di dunia yang serba cepat ini. Could mindfulness be an antidote to feeling overwhelmed by life's demands? Bisakah kesadaran penuh menjadi penawar untuk merasa kewalahan oleh tuntutan hidup? Such a gentle practice, yet profoundly beneficial for overall well-being. Praktik yang begitu lembut, namun sangat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Surprisingly, even small moments of mindful observation can shift perspective. Anehnya, bahkan momen-momen kecil pengamatan penuh kesadaran dapat mengubah sudut pandang. Reflecting on the power of non-striving feels significant. Merenungkan kekuatan tanpa berusaha terasa sangat bermakna. Considering how awareness fosters self-compassion seems crucial. Mempertimbangkan bagaimana kesadaran mendorong kasih sayang diri sendiri terasa sangat penting. Deeper connection to inner peace is possible through diligent, mindful practice. Koneksi yang lebih dalam dengan kedamaian batin dimungkinkan melalui latihan penuh kesadaran yang tekun. It's quite remarkable how mindfulness boosts resilience facing hardship. Sungguh luar biasa bagaimana kesadaran penuh meningkatkan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. The unfolding of one's true nature is revealed through mindful attention.
Pengungkapan jati diri seseorang terungkap melalui perhatian penuh kesadaran. The forest whispers ancient wisdom to those who listen intently. Hutan membisikkan kebijaksanaan kuno kepada mereka yang mendengarkan dengan seksama. Does stillness in nature mirror the silence within your soul? Apakah keheningan di alam mencerminkan kesunyian dalam jiwamu? Observing a sunset can be a moment of profound sacredness. Mengamati matahari terbenam bisa menjadi momen kesakralan yang mendalam. Allow the rhythm of the ocean to wash away all anxieties. Biarkan irama laut menghapus semua kecemasan. Finding God in a wildflower is an incredibly powerful experience. Menemukan Tuhan dalam bunga liar adalah pengalaman yang sangat kuat. Have you ever felt inexplicably grounded while barefoot on the earth? Pernahkah kamu merasa terhubung secara misterius dengan bumi saat berjalan tanpa alas kaki di tanah? Perhaps our true home isn't a place, but a communion with all living things. Mungkin rumah sejati kita bukanlah sebuah tempat, melainkan kebersamaan dengan seluruh makhluk hidup. Consider the intricate patterns of snowflakes, divine artistry itself. Perhatikan pola rumit kepingan salju, sebuah seni ilahi sejati. What lessons can the resilience of trees teach about personal growth? Pelajaran apa yang bisa diajarkan oleh ketahanan pohon tentang pertumbuhan pribadi? Breathe in the scent of rain-soaked soil, healing energy. Tarik napas dalam-dalam aroma tanah basah, energi penyembuhan. Feeling the sun's warmth on skin is a direct channel to source. Merasakan kehangatan matahari di kulit adalah saluran langsung menuju sumber. Do you feel more present and connected when surrounded by green spaces? Apakah kamu merasa lebih hadir dan terhubung ketika dikelilingi oleh ruang hijau? The mountains call to something deep within, don't they? Gunung-gunung memanggil sesuatu yang dalam di jiwa, bukan? There's a quiet reverence when gazing at the night sky. Ada kehusyukan yang tenang saat mengamati langit malam. Gazing upon flowing water really centers me. Memandang air yang mengalir benar-benar menenangkan pikiranku. Spending time in nature can be a meditation on impermanence. Menghabiskan waktu di alam bisa menjadi meditasi tentang ketidakkekalan. How does nurturing a garden nourish your spirit? Bagaimana merawat taman memelihara jiwamu? It feels good to simply sit amongst the trees. Rasanya nyaman untuk sekadar duduk di antara pepohonan. Cultivating gratitude seems to shift one's entire perspective. Menumbuhkan rasa syukur tampaknya mengubah seluruh sudut pandang seseorang. Perhaps acknowledging small joys amplifies inner peace. Mungkin mengakui hal-hal kecil yang menyenangkan dapat meningkatkan kedamaian batin. Isn't it remarkable how a thankful heart attracts positivity? Bukankah luar biasa bagaimana hati yang bersyukur menarik energi positif? Considering all that is available, rather than what's lacking, that holds freedom. Mengingat semua yang ada, daripada apa yang kurang, disitulah kebebasan berada. Expressing thanks expands the capacity for receiving more blessings. Mengucapkan terima kasih memperluas kemampuan untuk menerima lebih banyak berkat. Receiving gracefully opens doors to deeper understanding. Menerima dengan anggun membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. The universe often mirrors the energy we send out, gratitude included. Alam semesta seringkali mencerminkan energi yang kita pancarkan, termasuk rasa syukur. When feeling downhearted, consciously listing gratitudes can be a powerful practice.
Saat merasa sedih, membuat daftar rasa syukur secara sadar dapat menjadi latihan yang ampuh. Notice the subtle gifts around you. Sunlight, a warm cup of tea, a kind word. Perhatikan hadiah-hadiah kecil yang ada di sekitarmu, sinar matahari, secangkir teh hangat, sebuah kata baik. Isn't it true that genuine appreciation fosters connection with something larger than ourselves? Bukankah benar bahwa apresiasi yang tulus memupuk hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri? Sometimes merely thinking of something to be grateful for can lighten a heavy mood. Kadang hanya kali memikirkan kali sesuatu untuk disyukuri dapat mencerahkan suasana hati yang sedih. Remembering past blessings feels like rediscovering hidden treasures. Mengingat berkat masa lalu terasa seperti menemukan kembali harta karun tersembunyi. Practicing thankfulness isn't about ignoring difficulties, but reframing them. Melatih rasa syukur bukan tentang mengabaikan kesulitan, tetapi mengubah cara pandang terhadapnya. It's amazing how gratitude can transform challenges into opportunities for growth. Sungguh luar biasa bagaimana rasa syukur dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang. What if every breath is a gift, deserving of recognition? Bagaimana jika setiap napas adalah sebuah hadiah yang pantas untuk diapresiasi? Wouldn't it be wonderful to see everything as a blessing in disguise? Bukankah luar biasa jika melihat segala sesuatu sebagai berkah tersembunyi? Embracing thankfulness creates ripples of positivity affecting all around. Merangkul rasa syukur menciptakan gelombang positif yang memengaruhi semua orang di sekitar. Wouldn't it be fascinating to compare the core tenets of Buddhism and Hinduism? Bukankah akan menarik untuk membandingkan prinsip-prinsip dasar Buddhisme dan Hindu? Perhaps a deeper understanding comes from acknowledging all faiths hold some truth. Mungkin pemahaman yang lebih mendalam datang dari mengakui bahwa semua agama mengandung kebenaran. Does exploring different belief systems inevitably lead to questioning your own? Apakah menjelajahi berbagai sistem kepercayaan pasti mengarah pada mempertanyakan keyakinan Anda sendiri? What if finding spiritual fulfillment isn't about choosing one path, but weaving them together? Bagaimana jika menemukan kepuasan spiritual bukan tentang memilih satu jalan, melainkan merajutnya bersama? Consider the intriguing symbolism found within ancient Egyptian mythology. Pertimbangkan simbolisme menarik yang ditemukan dalam mitologi Mesir kuno. Is it possible that sacred traditions are simply different languages describing the same divine reality? Apakah mungkin bahwa tradisi suci hanyalah bahasa yang berbeda untuk menggambarkan realitas ilahi yang sama? How might recognizing universal archetypes enrich our understanding of various faiths? Bagaimana mengenali arketipe universal dapat memperkaya pemahaman kita tentang berbagai agama? Could experiencing silence be a doorway into all spiritual traditions simultaneously? Apakah mengalami kesunyian bisa menjadi pintu gerbang ke semua tradisi spiritual secara bersamaan? Doesn't the journey itself offer as much wisdom as arriving at any specific destination? Tidakkah perjalanan itu sendiri menawarkan kebijaksanaan yang sama banyaknya dengan mencapai tujuan tertentu? What resonates deeply with you regarding indigenous spiritual practices? Apa yang sangat beresonansi dengan Anda terkait praktik spiritual masyarakat adat? Have you ever pondered the concept of synchronicity as a guiding principle? Pernahkah kamu merenungkan konsep sinkronisitas sebagai prinsip penuntun? Does embracing uncertainty open us to more profound spiritual experiences? Apakah menerima ketidakpastian membuka diri kita pada pengalaman spiritual yang lebih mendalam? The sheer diversity of human spirituality is breathtaking, isn't it? Keanekaragaman spiritual manusia sangatlah memukau, bukan?
Maybe true spiritual growth lies in dismantling preconceived notions. Mungkin pertumbuhan spiritual yang sejati terletak pada membongkar prasangka-prasangka yang sudah terbentuk. It's compelling how many religions emphasize compassion and service to others. Sungguh menarik betapa banyak agama yang menekankan kasih sayang dan pengabdian kepada sesama. What role does ritual play in fostering a sense of sacredness? Peran apa yang dimainkan ritual dalam menumbuhkan rasa kesakralan? Exploring Sufism has opened up new understandings for me. Menjelajahi Sufisme telah membuka pemahaman baru bagiku. Perhaps questioning everything is the first step towards genuine spiritual awakening. Mungkin mempertanyakan segala hal adalah langkah pertama menuju kebangunan spiritual yang sejati. Does focusing on selfless actions truly shift one's karmic trajectory? Apakah berfokus pada tindakan tanpa pamrih benar-benar mengubah lintasan karma seseorang? Perhaps every encounter, pleasant or difficult, holds a lesson embedded within its fabric. Mungkin setiap pertemuan, menyenangkan atau sulit, menyimpan sebuah pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Considering the interconnectedness of all things, how does harm to another ripple through one's own experience? Mempertimbangkan keterkaitan segala sesuatu, bagaimana kerugian pada orang lain berdampak dalam pengalaman seseorang? What if the universe isn't about punishment and reward, but simply reflects back what energy is sent out? Bagaimana jika alam semesta bukan tentang hukuman dan imbalan, melainkan hanya memantulkan kembali energi yang dipancarkan? It's intriguing to think that perceived limitations might actually be echoes of past choices. Menarik untuk dipikirkan bahwa keterbatasan yang dirasakan mungkin sebenarnya adalah gema dari pilihan masa lalu. What complexities arise when considering the karmic weight of inherited patterns? Kompleksitas apa yang muncul ketika mempertimbangkan beban karma dari pola-pola warisan? Sometimes it seems fate isn't predetermined, but a collaborative dance with universal laws. Kadang-kadang, tampak bahwa nasib bukanlah sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan tarian kolaboratif dengan hukum alam semesta. Can understanding karma foster acceptance of life's challenges rather than resistance? Bisakah memahami karma menumbuhkan penerimaan terhadap tantangan kehidupan daripada perlawanan? How do intentions differ from actions in the grand scheme of karmic unfolding? Bagaimana niat berbeda dari tindakan dalam skema besar terungkapnya karma? Is it possible to navigate this life free from past conditioning? Apakah mungkin menjalani hidup ini bebas dari pengondisian masa lalu? Wouldn't the concept of reincarnation suggest opportunities for continuous growth? Tidakkah konsep reinkarnasi mengisyaratkan kesempatan untuk pertumbuhan berkelanjutan? Such powerful forces, shaping life with every conscious choice. Kekuatan yang begitu dahsyat membentuk kehidupan dengan setiap pilihan sadar. The idea that pain can be a catalyst for profound transformation is comforting. Gagasan bahwa rasa sakit dapat menjadi katalisator untuk transformasi mendalam adalah sesuatu yang menenangkan. If everything has a consequence, shouldn't gratitude be exponentially influential? Jika setiap hal memiliki konsekuensi, bukankah rasa terima kasih seharusnya sangat berpengaruh? Perhaps the journey is less about clearing karma and more about evolving through it. Mungkin perjalanan ini bukan tentang membersihkan karma, melainkan lebih tentang berevolusi melewatinya. Sometimes, a deep inner listening seems to reveal echoes of past lives. Kadang-kadang, mendengarkan ke dalam diri dengan saksama seolah mengungkapkan gema kehidupan masa lalu. Do actions motivated by ego have a different karmic weight than those driven by compassion? Apakah tindakan yang didorong oleh ego
memiliki beban karmik yang berbeda dibandingkan dengan tindakan yang didasarkan pada kasih sayang? The subtle interplay between free will and destiny certainly is a mystery. Interaksi halus antara kehendak bebas dan takdir tentu saja merupakan sebuah misteri. Perhaps this sorrow is simply the soul adjusting to a new reality. Mungkin kesedihan ini hanyalah jiwa yang menyesuaikan diri dengan realitas baru. Is there an echo of their presence felt within your quiet moments? Apakah ada gema kehadiran mereka yang terasa dalam setiap momen heningmu? Grief can be a potent doorway to understanding deeper connections. Kesedihan bisa menjadi pintu yang kuat untuk memahami hubungan yang lebih dalam. Do you believe that love transcends the boundaries of life and death? Apakah kamu percaya bahwa cinta melampaui batas kehidupan dan kematian? Sometimes allowing tears to flow washes away layers of held-on pain. Kadang-kadang, membiarkan air mata mengalir menghapus lapisan rasa sakit yang dipendam. Could this loss be an invitation to reconnect with your inner strength? Bisakah kehilangan ini menjadi undangan untuk terhubung kembali dengan kekuatan batinmu? What if the veil between worlds feels thinner during times of profound grief? Bagaimana jika selubung antara dunia terasa lebih tipis di saat kesedihan mendalam? The pain you're experiencing speaks to the depth of your love for them. Rasa sakit yang kamu alami menunjukkan betapa dalam cintamu pada mereka. Acknowledging sadness without judgment creates space for healing. Mengakui kesedihan tanpa penghakiman menciptakan ruang untuk penyembuhan. Consider the possibility that their spirit continues to evolve. Pertimbangkan kemungkinan bahwa jiwa mereka terus berkembang. Remembering joyful moments transforms grief into gratitude. Mengingat momen-momen bahagia mengubah kesedihan menjadi rasa syukur. Seeking meaning within loss can illuminate a new path. Mencari makna dalam kehilangan dapat menerangi jalan baru. Accepting impermanence is a cornerstone of spiritual understanding. Menerima ketidakpastian adalah landasan utama pemahaman spiritual. Letting go doesn't mean forgetting. It means releasing attachment. Melepaskan bukan berarti melupakan, itu berarti melepaskan keterikatan. Maybe they're urging you towards greater self-discovery. Mungkin mereka mendorongmu untuk lebih mengenal diri sendiri. There's a beautiful reverence in honoring their memory through kindness. Ada keindahan dan penghormatan yang mendalam dalam menghargai kenangan mereka melalui kebaikan. Could focusing on the shared experiences strengthen both spirits? Apakah berfokus pada pengalaman bersama dapat memperkuat kedua semangat? The universe doesn't take, it transforms. Alam semesta tidak mengambil, ia mentransformasi. Have you ever felt a definite shift in atmosphere when entering a room? Pernahkah kamu merasakan perubahan suasana yang nyata saat memasuki sebuah ruangan? Considering energy fields, how do experiences shape an individual's aura? Mengingat medan energi, bagaimana pengalaman membentuk aura seseorang? The notion of chakras being energy centers resonates deeply with ancient philosophies. Konsep cakral sebagai pusat energi sangat selaras dengan filosofi kuno. Does blockage within the energy system manifest as physical or emotional discomfort? Apakah penyumbatan dalam sistem energi terwujud sebagai rasa tidak nyaman fisik atau emosional? What are your thoughts on the link between intention and energetic output? Apa pendapatmu tentang hubungan antara niat dan hasil energi? It is fascinating to ponder if animals perceive energy more readily than humans. Sungguh menarik untuk merenungkan, apakah hewan lebih mudah merasakan energi daripada manusia?
Could the practice of meditation be understood as a means to refine one's vibrational frequency? Bisakah praktek meditasi dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan frekuensi vibrasi seseorang? Perhaps empathic sensitivity is simply being acutely aware of surrounding energies. Mungkin sensitivitas empati hanyalah kesadaran tajam akan energi di sekitar. Do you suppose ancestral trauma impacts the energy body? Apakah kamu kira trauma leluhur memengaruhi tubuh energi? It seems intuitive that certain crystals could amplify or balance particular energies to influence well-being. Tampaknya intuitif bahwa kristal tertentu dapat memperkuat atau menyeimbangkan energi tertentu untuk memengaruhi kesejahteraan. Frequently, feeling drawn to specific places might indicate energetic resonance. Seringkali, merasa tertarik pada tempat tertentu mungkin menandakan resonansi energi. What's the potential benefit of regularly cleansing one's energy from negativity? Apa potensi manfaat membersihkan energi seseorang secara teratur dari hal-hal negatif? Do you think an aura's color and intensity are fixed traits, or can they evolve? Apakah kamu berpikir warna dan intensitas aura adalah sifat tetap atau dapat berevolusi? Would exploring past life regressions provide clues about persistent energetic patterns? Apakah menjelajahi regresi kehidupan lampau dapat memberikan petunjuk tentang pola energi yang terus-menerus? Why might sound healing be effective in restoring balance to the energy system? Mengapa penyembuhan suara mungkin efektif dalam memulihkan keseimbangan sistem energi? Perhaps synchronized breathing exercises are a way to harmonize inner energies. Mungkin latihan pernapasan tersinkronisasi adalah cara untuk mengharmonisasikan energi internal. It's remarkable how energy appears to link everything in the universe. Sungguh luar biasa bagaimana energi tampaknya menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Have you ever felt an unexplainable pull towards a certain path? Pernahkah kamu merasakan tarikan yang tak terjelaskan pada jalan tertentu? Sometimes a feather appears when guidance is most needed. Kadang-kadang sebuah bulu muncul saat bimbingan sangat dibutuhkan. Wouldn't it be wonderful to consistently recognize subtle encouragements from the universe? Bukankah akan luar biasa jika kamu secara konsisten mengenali dorongan-dorongan halus dari alam semesta? Do you believe that synchronicity isn't just coincidence? Apakah kamu percaya bahwa sinkronisitas bukan hanya kebetulan? Perhaps recurring numbers are simply the universe winking at us. Mungkin angka-angka yang berulang hanyalah alam semesta mengedipkan mata kepada kita. Isn't it fascinating how animals sometimes seem to deliver messages? Sungguh menarik bagaimana hewan-hewan terkadang tampak menyampaikan pesan, ya. It seems incredibly comforting, knowing assistance is always available. Rasanya sangat menghibur mengetahui bantuan selalu tersedia. What if dreams aren't merely random neural firings, but insightful prompts? Bagaimana jika mimpi bukanlah sekadar aktivitas acak dari neuron, melainkan petunjuk yang bermakna? Wouldn't it be illuminating to explore the reasons behind consistent feelings of peace in specific locations? Bukankah akan sangat mencerahkan untuk menyelidiki alasan di balik perasaan damai yang konsisten di lokasi tertentu? It feels significant when a particular song constantly plays at pivotal moments. Rasanya bermakna saat lagu tertentu terus-menerus diputar di momen-momen penting. What a gift, recognizing that the universe communicates in myriad ways. Sungguh sebuah hadiah, menyadari bahwa alam semesta berkomunikasi dalam berbagai cara. There's something incredibly grounding about trusting intuition always. Ada sesuatu yang sangat menenangkan tentang selalu mempercayai intuisi.
Consider how the people we unexpectedly meet often hold keys to our journeys. Pertimbangkan bagaimana orang-orang yang kita temui secara tidak terduga, seringkali memegang kunci perjalanan hidup kita. Wouldn't it be amazing if every challenge contains a hidden blessing? Tidakkah akan luar biasa jika setiap tantangan mengandung berkah tersembunyi? Perhaps the urge to create something specific is coming from higher guidance. Mungkin dorongan untuk menciptakan sesuatu yang spesifik berasal dari bimbingan yang lebih tinggi. Such incredible clarity can come from simply listening deeply within. Kejelasan luar biasa seperti ini bisa datang dari sekadar mendengarkan dengan sungguh-sungguh ke dalam diri. Is it possible that our ancestors send strength and messages through dreams? Apakah mungkin nenek moyang kita mengirimkan kekuatan dan pesan melalui mimpi? Why do some places feel inexplicably sacred, calling us home to our souls? Mengapa beberapa tempat terasa sakral tanpa bisa dijelaskan, memanggil kita kembali ke jiwa kita? Does visualizing success truly influence reality? Apakah memvisualisasikan kesuksesan benar-benar memengaruhi realitas? Perhaps focusing on gratitude shifts energetic vibrations. Mungkin dengan berfokus pada rasa syukur akan mengubah getaran energi. What are some effective journaling prompts for abundance? Apa saja ide atau panduan jurnal yang efektif untuk mewujudkan kelimpahan? Have you experimented with scripting as a manifestation technique? Pernahkah kamu bereksperimen dengan scripting sebagai teknik manifestasi? Can affirmations become more powerful when spoken aloud? Bisakah afirmasi menjadi lebih kuat saat diucapkan dengan keras? Is consistently imagining the desired outcome the key to attraction? Apakah secara konsisten membayangkan hasil yang diinginkan adalah kunci untuk daya tarik? Why might limiting beliefs hinder manifestation efforts? Mengapa keyakinan yang membatasi dapat menghambat upaya manifestasi? Wouldn't embracing the law of assumption simplify things? Tidakkah menerima hukum asumsi akan menyederhanakan segala sesuatu? Supposedly, feeling as if one already possesses something unlocks it. Konon, perasaan seolah-olah sudah memiliki sesuatu akan membukanya. The universe responds to the energy of expectation, they say. Konon katanya, alam semesta merespons energi harapan. Considering positive frequencies can shape a new reality. Mengingat frekuensi positif dapat membentuk realitas baru. Does releasing attachment to outcomes accelerate manifestation? Apakah melepaskan keterikatan pada hasil mempercepat kemanifestasian? Is intention setting best done during specific moon phases? Apakah menentukan niat paling baik dilakukan selama fase bulan tertentu? Wouldn't cultivating a mindset of receptivity be crucial? Tidakkah menumbuhkan pola pikir yang terterima akan menjadi sangat penting? Could shadow work clear blocks to manifesting desires? Bisakah kerja bayangan menjernihkan blokade untuk mewujudkan keinginan? Perhaps acting snays if snays already achieved the goal is pivotal. Mungkin berpura-pura kali seolah-olah kali sudah mencapai tujuan itu sangat penting. What role does belief play in tangible results? Peran apa yang dimainkan keyakinan dalam hasil nyata? Wouldn't consistent alignment with one's desires breed change? Apakah keselarasan yang konsisten dengan keinginan seseorang tidak akan memunculkan perubahan? Do you ever feel connected to something bigger than yourself? Apakah kamu pernah merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Perhaps the universe isn't random, but intelligently designed. Mungkin alam semesta ini tidak acak, melainkan dirancang dengan cerdas.
What constitutes proof of a higher power to you? Apa yang menjadi bukti kekuatan yang lebih tinggi bagimu? Isn't it humbling to consider infinite possibilities beyond our understanding? Tidakkah itu merendahkan untuk mempertimbangkan kemungkinan tak terbatas di luar pemahaman kita? Sometimes, stillness reveals more than seeking. Terkadang, keheningan mengungkapkan lebih banyak daripada mencari. Might our perception limit what we can comprehend about reality? Mungkinkah persepsi kita membatasi apa yang dapat kita pahami tentang realitas? Could synchronicity be a whisper from the universe? Bisakah kesinkronan menjadi bisikan dari alam semesta? Isn't there beauty in acknowledging we don't have all the answers? Bukankah ada keindahan dalam mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban? What if consciousness isn't confined to our physical bodies? Bagaimana jika kesadaran tidak terbatas pada tubuh fisik kita? Have you considered that energy never dies, only transforms into something else? Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa energi tidak pernah mati, hanya berubah menjadi sesuatu yang lain? Could the universe be a reflection of our own inner state? Mungkinkah alam semesta adalah cerminan dari keadaan batin kita sendiri? Perhaps intention shapes reality in ways we don't fully understand. Mungkin niat membentuk realitas dengan cara yang tidak sepenuhnya kita pahami. Finding peace stems from accepting life's inherent mystery. Menemukan kedamaian berasal dari menerima misteri inheren kehidupan. The vastness of space evokes a sense of profound wonder. Keluasan luar angkasa membangkitkan rasa kagum yang mendalam. What if the purpose of life is simply to experience? Bagaimana jika tujuan hidup hanyalah untuk mengalami? Do moments of intuition feel like guidance from somewhere else? Apakah momen intuisi terasa seperti bimbingan dari tempat lain? It's fascinating how ancient cultures often shared similar cosmological beliefs. Sungguh menarik bagaimana budaya kuno seringkali memiliki keyakinan kosmologi yang serupa. Wouldn't it be arrogant to believe we are the only form of intelligence? Apakah akan sombong jika kita percaya bahwa kita satu-satunya bentuk kecerdasan? What if our perceived restrictions are self-imposed illusions? Bagaimana jika batasan yang kita rasakan hanyalah ilusi buatan diri sendiri? Is letting go of old narratives the key to unlocking potential? Apakah melepaskan narasi lama adalah kunci untuk membuka potensi? Doesn't releasing attachment to stories shape new realities? Bukankah melepaskan keterikatan pada cerita membentuk realitas baru? Perhaps true freedom lies in disidentification with the ego's fears. Mungkin kebebasan sejati terletak pada pelepasan identifikasi dengan ketakutan ego. Could expanding consciousness dismantle deeply held convictions? Bisakah perluasan kesadaran membongkar keyakinan yang sudah mendarah daging? Isn't embracing uncertainty vital for spiritual growth? Bukankah merangkul ketidakpastian itu penting untuk pertumbuhan spiritual? Reframing limiting beliefs as opportunities feels powerful. Membingkai keyakinan membatasi sebagai peluang terasa memberdayakan. How do we discern constructive guidance from self-sabotage? Bagaimana cara kita membedakan bimbingan yang membangun dari sabotase diri? Considering the universe's abundance shifts everything, don't you agree? Mengingat kelimpahan alam semesta mengubah segalanya, kamu setuju kan? Wouldn't recognizing patterns in thought reveal hidden blocks? Apakah mengenali pola dalam pikiran tidak akan mengungkap blok tersembunyi? Delving into the subconscious opens doors to transformation. Menyelami alam bawah sadar membuka pintu bagi transformasi.
Exploring the roots of insecurity helps in rebuilding strength. Mengeksplorasi akar dari rasa tidak aman membantu dalam membangun kembali kekuatan. Maybe surrendering control accelerates personal evolution. Mungkin menyerahkan kendali mempercepat evolusi pribadi. Wouldn't acceptance be the first step to empowerment? Apakah penerimaan menjadi langkah pertama menuju pemberdayaan? Doesn't questioning assumptions pave avenues for self-discovery? Tidakkah mempertanyakan asumsi membuka jalan untuk penemuan diri? Perhaps aligning with intuition overcomes obstacles effortlessly. Mungkin menyelaraskan dengan intuisi mengatasi rintangan tanpa usaha. Considering the inherent wholeness reveals deeper meaning. Mempertimbangkan kesempurnaan hakiki mengungkapkan makna yang lebih dalam. Sometimes stillness feels like the loudest sound. Kadang-kadang keheningan terasa seperti suara yang paling keras. Does quiet contemplation truly shift perspectives? Apakah perenungan yang tenang benar-benar mengubah sudut pandang? Wouldn't understanding impermanence alleviate suffering? Apakah memahami ketidakabadian akan mengurangi penderitaan? Perhaps letting go is simply recognizing what isn't ours. Mungkin melepaskan hanyalah mengakui apa yang bukan milik kita. Remember whispers of your soul. Are they guiding you? Ingatlah bisikan jiwamu. Apakah mereka menuntunmu? Maybe embracing vulnerability unveils resilience. Mungkin menerima kerentanan mengungkap ketahanan. The universe often speaks in subtle synchronicities, haven't you noticed? Alam semesta sering berbicara melalui sinkronisitas halus. Apakah kamu tidak menyadarinya? Don't the stars hold ancient wisdom? Bukankah bintang-bintang menyimpan kebijaksanaan kuno? Wouldn't a garden teach us about growth and letting go? Bukankah sebuah taman mengajarkan kita tentang pertumbuhan dan melepaskan? Doesn't connection to nature ground you in present moment awareness? Apakah koneksi dengan alam tidak membumikanmu dalam kesadaran saat ini? What if acceptance is the key to unlocking serenity? Bagaimana jika penerimaan adalah kunci untuk membuka ketenangan? Real peace isn't found, try some things. But try some things. Kedamaian sejati bukan ditemukan kali di dalam kali hal-hal, melainkan kali bersama dengan kali hal-hal. True freedom lies in dissolving the ego's constructs. Kebebasan sejati terletak pada menghancurkan konstruksi ego. Doesn't forgiveness liberate both giver and receiver? Bukankah pemaafan membebaskan baik pemberi maupun penerima? Perhaps every ending holds a new beginning. Mungkin setiap akhir menyimpan permulaan baru. Consider what echoes within the spaces between breaths. Pertimbangkan apa yang bergema di antara hembusan napas. Doesn't self-compassion illuminate the path forward? Apakah kelembutan pada diri sendiri tidak menerangi jalan ke depan? Wouldn't practicing gratitude shift your reality? Apakah mempraktekkan rasa syukur akan mengubah realitasmu?